Halo teman-teman semuanya, selamat datang di All Is Well Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi seputar interview kerja atau wawancara kerja. Barangkali di antara kalian ada yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan diri untuk interview. Informasi yang akan saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah teman-teman, proses interview bisa dibilang salah satu tahap yang paling mendebarkan saat melamar kerja. Alasannya, tahap ini merupakan penentu apakah kita bisa menjadi bagian perusahaan tersebut atau tidak. Persiapan pun dilakukan sebaik mungkin demi mencuri perhatian user. Menebak-nebak apakah si pewawancara kerja menyukai kita atau tidak, dan juga bertanya-tanya apakah kualifikasi yang kita miliki sudah sesuai dengan ekspektasi dari user suatu perusahaan yang kita lamar. Namun biasanya nih teman-teman, saat interview atau wawancara ada beberapa tanda yang bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah si user menyukai atau tidak si kandidat. Nah, secara spesifik di sini akan saya bahas mengenai 6 tanda bahwa user menyukai kandidat saat wawancara kerja. Simak video ini sampai habis, dan bagi teman-teman yang baru gabung atau menemukan channel ini, silakan like, subscribe untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info atau update penting informasi dari kami. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah beberapa tanda yang dapat dijadikan acuan bahwa user menyukai kualifikasi kandidat. Yang pertama adalah proses interview berjalan cukup lama. Nah teman-teman, kalau boleh jujur, kami di kalangan Human Resources Department melakukan proses hiring sebetulnya tidak terlalu disukai oleh user ataupun HR. Apalagi untuk tujuan replacement atau mengganti karyawan yang keluar. Alasannya sederhana, karena proses ini terbilang cukup menyita waktu. Karena itu, sudah tentu seorang user tidak akan mau menghabiskan waktu untuk melakukan wawancara dengan kandidat yang tidak mereka minati. Jadi, jika user menghabiskan waktu lebih lama dari durasi yang ditentukan, hal tersebut adalah sebuah tanda awal jika proses wawancara berjalan lancar. Kenapa durasinya cukup lama? Hal ini tentu user memiliki ketertarikan terhadap si pelamar. Bisa saja dari segi pengalaman kerja sebelumnya atau skill tambahan yang dimiliki kandidat yang dapat mendukung posisi atau pekerjaan yang nantinya akan diberikan oleh user. Sehingga user tertarik untuk mengkorek informasi-informasi terkait kualifikasi kandidat. Kemudian tanda yang kedua nih teman-teman, yang menjadi petunjuk bahwa user menyukai kandidat adalah mereka menjelaskan proses selanjutnya, entah wawancara berikutnya dengan manajer atau tes praktek yang berkaitan dengan posisi yang dilamar, seperti misalnya membuat desain web untuk yang melamar di bagian IT atau melakukan food testing untuk yang melamar di posisi chef, beserta tes-tes lanjutan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dilamar. Kemudian tanda yang ketiga ini teman-teman, user menceritakan mengenai prospek karir dan perusahaan. Nah, bukan cuma kita sebagai calon kandidat yang akan menjual skill kepada perusahaan, tetapi pihak perusahaan, dalam hal ini user, ketika menyukai kandidat, mereka pun akan mempromosikan kelebihan di tempat kerja tersebut. Misalnya, mereka mungkin akan menjelaskan culture kerja yang menyenangkan, rencana perusahaan beberapa tahun ke depan, atau bahkan menjelaskan promosi serta peluang pengembangan karir di perusahaan tersebut. Intinya, mereka terlihat mengambil hati si pelamar dengan berbagai kelebihan yang ada dalam perusahaannya. Kemudian tanda yang keempat yang bisa kita jadikan acuan bahwa user menyukai pelamar, yaitu menanyakan kapan kandidat bisa bergabung,
Nah, ini adalah sebuah tanda yang semakin eksplisit ya teman-teman, yang menandakan bahwa user tertarik untuk mengajak kandidat bergabung. Apabila user menanyakan availability seperti itu, bisa bekerja di sana, maka bisa dikatakan bahwa mereka telah mempersiapkan kursi jika kita benar-benar akan bergabung dengan perusahaan tersebut. Jadi siap-siap akan sign kontrak ya teman-teman. Next, tanda berikutnya yang menjadi acuan bahwa user menyukai kandidat atau pelamar saat interview kerja, yaitu mulai bernegosiasi soal gaji atau salary. Pertanyaan serius mengenai gaji yang menunjukkan isyarat bahwa sebuah perusahaan menginginkan kalian masuk dalam timnya bukanlah pertanyaan basa-basi, seperti menanyakan berapa gaji kalian di tempat kerja sebelumnya atau berapa gaji yang kalian harapkan nantinya. Keseriusan seorang pewawancara saat interview dapat tercermin melalui negosiasi gaji juga. Misalnya, pewawancara memberikan tawaran kepada kalian dengan sebuah fasilitas perusahaan, akan tetapi menurunkan standar gaji, atau pewawancara bisa juga setuju dengan gaji yang kalian ajukan dengan mempertimbangkan beberapa kemampuan yang kalian miliki. Tanda ini cukup spesifik ya teman-teman, karena apabila user sudah tidak tertarik dengan kandidat atau pelamar saat interview, maka negosiasi tentang gaji tidak akan dibahas lebih lanjut oleh user, karena kalau sejak awal si kandidat sudah menurut user tidak sesuai dengan ekspektasi, maka user juga tidak akan mengulur waktu seperti tanda pertama yang saya sebutkan, apalagi bernegosiasi soal gaji ya teman-teman. Nah, tanda selanjutnya yang dapat dijadikan acuan bahwa user menyukai kualifikasi si pelamar, yaitu user memperkenalkan kandidat dengan tim dalam divisinya. Nah teman-teman, kalau kita melewati tahapan ini, bisa dipastikan 90% offering letter atau surat tawaran kerja akan sampai di email kalian ya teman-teman. Alasannya tentu, user tidak akan mau memperkenalkan calon kandidat ke dalam lingkungan kerja jika mereka tidak tertarik terhadap kandidat atau pelamar. Biasanya, kandidat yang diajak berkeliling kantor atau inspection atau berkenalan dengan kolega merupakan calon terkuat untuk bergabung di sebuah perusahaan. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi 6 tanda yang biasanya dialami kandidat jika user tertarik setelah menjalani proses interview atau wawancara kerja. Tanda-tanda tersebut bisa saja berlaku untuk interview user, tetapi perlu diingat ya teman-teman, 6 tanda yang saya sebutkan tadi tidak mutlak akan terjadi saat Anda lulus interview. Yang terpenting adalah kalian harus selalu siap ketika kalian lulus interview ataupun gagal dari proses interview tersebut. Tetap semangat saya ucapkan untuk teman-teman job seeker atau yang sedang mempersiapkan interview kerja lanjutan. Saya doakan apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan saat interview dapat tercapai ya teman-teman. Jika ada pengalaman seputar wawancara kerja yang pernah kalian alami, jangan ragu berbagi di kolom komentar ya. Baiklah, terima kasih telah menyimak. Silakan like, subscribe, dan jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang masih mencari pekerjaan atau mempersiapkan interview. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.